Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati. Di sini saya akan menceritakan sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Dimulai dari zaman pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya National Stage Indonesia tahun 1945. Pergerakan nasional dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan. Latar belakang faktor eksternal. Yang pertama itu adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Lalu yang kedua, munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme yang mempercepat timbulnya nasionalisme di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, adanya kebangkitan nasional di Asia dan Afrika. Misalnya adanya All Indian National Congress 1985 dan Gandhisme di India, dan adanya gerakan Turki Muda di Turki. Faktor internalnya itu yang pertama adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat, yang kedua adanya kenangan akan kejayaan masa lalu, yang ketiga munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Lalu ciri-ciri organisasi pergerakan nasional yaitu keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis atau suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis sebagai besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan dan nasionalisme. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Budi Utomo. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disambut oleh Suetomo dan rekan-rekannya di School Touch Opleiding van Industrial Artsen atau STOVIA atau Sekolah Dokter Pribumi. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Berdasarkan hasil Kongres 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo diketuai oleh Tirto Kusumo dari Karanganyar. Keanggotaannya terbatas hanya suku Jawa, Bali, dan Lombok, serta hanya bergerak dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan serta tidak terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya ada Serikat Islam atau SI, didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905 di Solo dengan nama Serikat Dagang Islam atau SDI. Corak pergerakan agama dan ekonomi pada 10 September 1912 dirubah menjadi Serikat Islam atau SI. Tujuan SI untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapatan yang keliru mengenai Islam dan hidup menurut perintah Islam. Pada awalnya SI bersikap kooperatif dalam perjuangannya, akan tetapi setelah diketahui Volksraad atau Dewan Rakyat tidak memperjuangkan kemerdekaan, maka perjuangan berubah menjadi non-kooperatif. Selanjutnya, tahun 1921, SI terpecah menjadi dua. SI Putih dipimpin oleh Hos Kokroaminoto berhaluan Islam dan SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Kemudian SI berganti sebagai Partai Serikat Islam atau PSI Indonesia yang ketua Haji Agus Salim. Penambahan Indonesia menunjukkan semangat kebangsaan. Selanjutnya ada Indische Partij, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. Ernest Francois Edguedawes
Dekker yang kemudian dikenal sebagai Dr. Danu Dirjo Setiabudi. Kemudian oleh Dr. Cipto Mangkusumo Suardi Soejarningrat yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Indische Partij bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap hati orang Hindia terhadap bangsa dan tanah air. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan dengan nama Partai Komunis Hindia atau PKH setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari SI pada Mei. Lalu anggotanya sebagian besar dari Indische Sosial Demokratieve Vereniging atau ISDV yang didirikan oleh H.S. Sneevliet, seseorang Belanda yang berhaluan sosialis. Selanjutnya ada organisasi kepemudaan. Young Java, 7 Maret 1915 di Gedung Stovia Jakarta didirikan Tri Korodharmo, ketuanya Satiman Wirjo Sanjojo, wakilnya Suradi Wongsenogoro, dan sekretarisnya Sutomo. Kongres pertama di Solo tahun 1918 menghasilkan 2 keputusan penting, yakni tentang lingkup keanggotaan dan nama organisasi. Nama diubah menjadi Jong Java dengan tujuan membangun persatuan Jawa Raya. Young Sumatran Bond didirikan 9 Desember 1917 di Gedung Volksraad Jakarta oleh 150 orang pelajar Sumatera dengan cabang di Padang dan Bukit Tinggi. Tokoh utama dari YSB adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Lanjut, Serikat Ambon. Organisasi pertama Wilhelmina Militer 1908, Ambon Studentenbond 1909. Young Ambon organisasi pertama yang berusaha mempersatukan semua organisasi Ambon adalah Serikat Ambon. Semarang 9 Mei 1920 oleh A.J. Pati. Karena kegiatan ia ditangkap Oktober 1920, diasingkan di ujung Padang, Bengkulu, Palembang, dan Flores. Baru 1927 ada tokoh pergantian yaitu Mr. Latu Harahari di Surabaya yang menginginkan Indonesia merdeka. Perkumpulan Pemuda Sulawesi Rukun Minahasa Semarang 1912, Dr. Tumbelaka dan Dr. Sam Ratulangi mendirikan Young Minahasa Jakarta 24 April sebagai reaksi dari YM, maka lahirlah Young Celebs Jakarta 1933. Selanjutnya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI didirikan 1926 di Jakarta oleh mahasiswa Technische Hochschule Stovia School. Tujuannya ingin menyatukan seluruh perkumpulan pemuda, sebab menurut P3I persatuan merupakan senjata ampuh mengusir untuk penjajah. Tokohnya Sugondoje, Guldarso, Sumitro, Wilopo, Akagani, Amir Syafriuddin, Abu Hanifah, dan lain-lain. Organisasi ini hanya banyak berpengaruh di Kongres Pemuda 1 dan 2. Pemuda Indonesia, Young Indonesia didirikan 20 Februari 1927 oleh pemuda anggota Study Club Bandung, terutama yang pernah belajar di luar negeri. Tujuannya untuk memperluas dan memperkuat ide persatuan nasional. Sejumlah cabang berhasil dibentuk di Solo, Jogja, dan Jakarta. Tokohnya KRT, Yosodiningrat, Yusupadi, Suwaji, Suibojo, Sunario, Sartono, Iskak, Widiarto, dan lain-lain. Pada Kongres 1, 28 Desember 1928, nama diganti dengan Pemuda Indonesia. Selanjutnya ada Kongres Pemuda. Para tokoh dan aktivis pergerakan pemuda, terutama dari Jong Java dan GSB yang kemudian menyebut dirinya Pemuda Sumatera. Banyak juga yang ikut dalam politik debating club. Dalam klub ini mereka berdiskusi tentang persaudaraan umat manusia, kemanusiaan, persamaan hak,
etika dan moralitas, dan juga tentang perdamaian dan pengingkaran kekerasan sebagai alat penyelesaian. Kongres Pemuda I pertama kali dilaksanakan di Batavia. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Kongres Pemuda I yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini bertujuan untuk memajukan persatuan bangsa dan mengeratkan hubungan sesama organisasi pemuda. Berbagai masalah akademis dibicarakan untuk mencari dasar-dasar bisa mempersatukan tentang adat istiadat, kedudukan perempuan, dan bahasa. Hasil dari kongres ini adalah dilaksanakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada bulan Oktober yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito atau P3I dan diwakili oleh Joko Marsaid dari Jongjava. Penyelenggaraan Kongres Pemuda hari pertama di Gedung Katolik Chongligenbon atau Gedung Pemuda Katolik, hari kedua di Gedung Hos Java, sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Sumpah Pemuda berisi: yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lanjutnya, dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Setelah itu, secara berurutan, perkumpulan-perkumpulan pemuda mengadakan kongres pembubaran diri mereka masing-masing. Jongjava pada 27 Desember 1929, P3I 30 Desember 1929, Jongsaleb 15 Maret 1930, dan JSB 23 Maret 1930. Makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan Indonesia. Pertama, peristiwa ini dalam pernyataan akan keharusan kontinuitas dalam perkembangan nasionalisme yang mengatasi ikatan etnis, daerah, agama, dan sebagainya. Kedua, seketika kata Indonesia disebut secara tegas, maka di waktu itu pula tekad ke arah kemerdekaan bangsa telah dijadikan sebagai landasan cita-cita. Yang ketiga, seketika Sumpah Pemuda dipatrikan, maka jalan kembali ke situasi lama secara konseptual dan ideologis telah tertutup rapi. Yang keempat, ketika bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan, bukan saja sistem komunikasi nasional ingin diteguhkan, demokratisasi dalam hubungan sosial pun ditegaskan pula. Kelima, setelah Sumpah Pemuda, ketika kehadiran sebuah bangsa dirasakan sebagai suatu realitas, pencarian tatanan masyarakat, politik, dan bahkan kebudayaan baru pun diperdebatkan dengan intens. Baiklah, itu saja sejarah dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan Indonesia. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.